Makasih Pak Karni. Sebetulnya saya ini termasuk yang sangat mendukung dengan adanya Menteri Keuangan baru. Karena pertama ini memang sudah terlalu lama dan untuk rakyat kecil itu sudah kayaknya menjadi musuh bersama. Kayak ini pajak melulu, orang kecil dipajakin melulu segala macam kan. Kalau yang menengah bilang, ya apaan sih ini kalau begini-begini terus sudah 10 tahun begini ya akan begini aja nggak ada perubahan gitu. Karena tax ratio-nya makin menurun, ya kan? Pertumbuhannya juga begini-begini aja nggak naik gitu kan. Ditambah lagi utangnya naik terus luar negeri gitu kan. Ya, jadi kemiskinannya hampir nggak pernah turun dari 10 tahun itu cuma 0,26 ya saya kira 10 tahun itu. Dan penganggurannya juga pemerintah bilang wong baik, tapi nyatanya susah benar tuh orang pada cari kerjaan segala macam. Jadi memang udah. Nah ini menjawab pertanyaan secara ilmu politiknya seperti itu. Jadi jawab. Politik maupun ekonomi sudah memang itu keberanian benar dikatakan oleh Pak Misbahun. Keberanian untuk mitos itu. Ya karena yang senang sebetulnya dengan mitos itu dipertahanin terus itu emang kaum elit mungkin senang benar ada kaum elit tertentu ya cukup banyak gitu ya kaum elitnya itu yang kuat sekali mempertahankan itu. Tapi akhirnya Pak Prabowo bisa melepaskan itu ya. Nah semuanya ini adalah bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi. Karena dengan pertumbuhan ekonomi bisa naik, maka akan mengangkatlah semuanya itu. Semua banyak persoalan akan ditampung oleh pertumbuhan ekonomi, terutama masalah kesejahteraan ya. Bisa ditampungnya pengangguran, kemiskinan itu semuanya akan teratasi pelan-pelan. Makanya ditarget 8% tadi. Dari yang sekarang begini-begini aja. Nah untuk menabrak itu, makanya alhamdulillah itu ada menteri baru yang belum bisa dinilai terus terang aja sekarang ini. Orang sekarang udah dibilang ini menteri ini apa, menteri ludruk, menteri nggak bisa juga dinilai. Ya kan, karena baru 1 bulan kok, tetapi gebrakan-gebrakannya itu banyak. Gitu, masih gebrakan seperti dulu ada gebrakan Sumarlin gitu ya kan, ada gebrakannya. Nah, ini ada gebrakan, Pertamina kamu tuh tidak bangun kilang, memang tidak bangun kilang udah bertahun-tahun kok. Ya sudah memang tugasnya hanya itu, untung ada yang berani gebrakin begitu. Bangun dong kilang, jadi Pertamina sudah mulai siap bangun kilang ini kan, mikirin dan seterusnya begitu. Cukai rokok misalnya tadi kan dibilang lagi, ya orang kecil emang yang pada merokok orang kecil terutama itu, ya akibatnya macam-macam. Jadinya mulai banyak yang dilakukan ini. Ya kan pajaknya itu kalau diancam terus, ya saya juga dulu pernah nurunin tarif pajak itu. Dan turunnya dari tarif itu sendiri itu 15%. Naik tuh penerimanya. Sama dengan di mana tadi Vietnam gitu ya, naik juga nggak masalah, bisa. Jadi nggak usah dinaik-naikin terus, yang semuanya itu makin lama kok malah turun taksasinya, padahal harusnya tuh malah meningkat. Apalagi itu ditambah dengan tax amnesty. Kan tadi semula sebelum Purba datang sudah ada tuh agenda tax amnesty 3 kan. Ini yang kedua aja itu udah criminal amnesty itu. Crime amnesty itu bagi saya itu, yang kedua itu. Ini mau ada amnesty lagi gitu. Wah ini kan buat elit semuanya gitu kan kepentingannya. Makanya baguslah Pak Purbaya meniadakan tax amnesty, nggak percaya tuh tax amnesty masa bolak-balik tax amnesty gitu. Sesuatu zamannya Pak Harto itu 32 tahun seingat saya tax amnesty-nya itu cuma sekali. Tahun 84. Gitu kan. Masih mau bolak-balik kan nggak mungkin. Nah jadi tepatlah apabila ada perubahan yang 1 bulan itu belum bisa dinilai, itu ekonomi itu umumnya baru ya paling 6 bulan kelihatan hasilnya 1 tahun gitu kan. Tapi tidak boleh in the long run. Kalau in the long run sebenarnya we all dead kata orang ekonom yang terkenal kan. In the long run kita semuanya udah mati, itu mah bohong aja nggak bisa diandelin itu kan. Nah jadi problem-problem ini sudah ditunjukin oleh Purbaya itu beberapa macam problem-problem ini. Dia menunjukkan itu loh banyak faktor-faktor yang harus
benahi. Dia sudah mulai gonggong-gonggong dulu di mana-mana gitu. Memang tidak bisa itu ekonomi itu ya, kalau Pak Ferry itu ya memang jago ekonomi terus terang aja itu. Tapi ekonomi yang memang ekonomi murni, tapi masalahnya di sini itu tidak ekonomi murni. Yang seperti bisa benahin kayak begitu ya. Kalau saya boleh kasih contoh itu ya. Kalau ada harga kalau tinggi, harga kalau tinggi itu pembeliannya akan menurun. Tapi kadang-kadang harga emas tinggi malah orang berburu emas, terus naik terus. Sebelum naik lebih tinggi lagi, sebelum naik lebih tinggi lagi, malah naik terus gitu. Itu contohnya kan tidak, ilmu ekonomi tidak begitu jalan. Itu kan di sini karena apa? Tidak ceteris paribus begitu. Nah faktornya banyak. Nah kayak duit tadi dibilang, wah pada duit kalau lari ke luar negeri ataupun apa. Karena di sini tidak bisa ada opportunity untuk invest. Tidak semuanya begitu. Mendapatkan uangnya di Indonesia, berasal dari Indonesia, tapi uangnya disimpan di luar negeri. Padahal di luar negeri ditaruh di mana? Kalau di luar negeri juga tidak ada investment opportunity-nya itu. Orang Indonesia kalau punya uang dolar itu disimpan. Hampir nggak ada yang punya investasi. Yang investasi benar di luar negeri ada, tapi kebanyakan rugi. Kita udah dengar ceritanya kan. Invest di mana-mana rugi, tapi dari sini. Tapi kok uangnya disimpan di luar negeri. Ya kan, ini kan nggak pakai teori ekonomi. Ini karena teori ekonomi itu bercampur dengan macam-macam. Di sini misalnya merasa saya mau transfer pricing, ada faktor itu. Ada faktor menghindari pajak, makanya sering tax amnesty. Ada faktor lagi, ya ini uang dari hasil korupsi. Faktor lagi ini aman, nanti kalau ini. Jadi ditaruh di luar negeri gitu. Jadi bukan semuanya itu, makanya penggalian itu sepenuhnya dengan ilmu ekonomi itu kadang-kadang itu memang tidak cocok karena banyak faktor yang seperti itu. Jadi harus ditaruh di luar negeri sekiranya itu nanti bisa aman baru balik lagi. Enggak aman luar negeri. Kalau sudah waktu ada tax amnesty saja yang diharapkan itu uang dari luar negeri datang, masih ragu-ragu itu orang. Gak percaya juga, saya masih ada yang balik sedikit aja lah, taruh aja tetap di luar negeri, biarin aja lah. Toh pulang ke sini juga uangnya, malah bisa kita atasi yang lain nanti gitu loh. Akhirnya nggak dapat juga itu uang dari luar negeri itu, tax amnesty sedikit aja gitu kan, dari targetnya nggak tercapai. Tapi memang uang Indonesia banyak kalangan yang mengatakan memang yang di luar negeri itu masih banyak sekali. Tetap disimpan di luar negeri karena walaupun di sini opportunity-nya itu sering ada. Dibilang nggak ada opportunity, bagaimana nggak ada opportunity? Cuman ngakal-ngakalinya ini yang belum ada dapat. Kalau udah ada, mesti akan datang gitu ke sini gitu loh ya. Nah, jadi tidak semuanya ada di ilmu ekonomi. Pak Ferry ini terutama jagoan bener nih ilmu ekonominya. Saya pun kadang-kadang udah lupa diingetin sama Pak Ferry ilmu ekonomi. Tapi setelah saya lihat lagi, nggak cukup itu. Masih banyak yang lain Pak Ferry, saya ingetin itu, banyak yang lain. Jadi makanya akhirnya kesimpulannya dengan Pak Purba yang melakukan gebrakan-gebrakan ini itu segala macam bersebulan, saya kira saya perlu apresiasi juga. Daripada kita kebosanan dengan cara yang lama, mitos dengan cara yang lama sudah tidak ada harapan lagi kelihatannya ya. Ini adalah akan melakukan satu terobosan baru. Sekian Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Buat. Jadi mengatur APBN seharusnya diputuskan atas apakah akan menciptakan fondasi yang sukses bagi kaum menengah agar pekerja bisa membeli rumah, bisa mengirim anak-anaknya ke bangku kuliah, bisa menabung sedikit untuk pensiun, dan syukur-syukur bisa libur ke luar negeri. Jeff Berkeley, Senator Amerika. Ini juga perlu saya ingatkan lagi ya kepada seluruh kita ini. Jangan menganggap pertumbuhan itu yang mau 8% itu diharapkan, jangan selalu dibebankan kepada Menteri Keuangan. Kalau di luar negeri itu Pak, Menteri Keuangan itu peranannya sebetulnya enggak pada yang dihubungkan di Jepang misalnya MITI kan. Minister of International Trade dan Industry yang dipelopornya pemerintah.
Tapi ini pertumbuhan itu adalah fungsi, dan itu teorinya begitu loh, bilang begitu, nggak bisa dipisah-pisahin. Makanya bilang itu adalah fungsi dari fiskal. Itu yang dibacain tadi, fungsi dari moneter. Bisa, moneter itu bisa jegal itu fiskal, dan fiskal bisa jegal moneter. Fungsi dari sektor real, perumahan tadi yang Jadi dibacain oleh semuanya. Jadi 3 faktor ini harus berjalan bersama-sama, nggak boleh merasa, wah saya nggak tahu. Saya tahunya cuma mau jaga inflasi aja nilai rupiah. Saya nggak bisa begitu. Ini kerjaan besar pertumbuhan ekonomi itu. Tanggung jawab kita semuanya. Gitu Pak Parni. heeh. Terima kasih.